Saudara, 6 orang santri meninggal dunia setelah tenggelam di genangan air bekas galian C di atas Bukit Jati, Bangkalan, Jawa Timur. 3 anak merupakan santri asal Surabaya, 2 santri asal Sampang, serta 1 santri dari Bangkalan. Ke-6 korban yang merupakan santri berusia 7 hingga 8 tahun langsung dibawa ke puskesmas setempat usai ditemukan. Salah seorang santri mengatakan para korban pergi ke lokasi tanpa diketahui para ustadz maupun santri senior. Hal ini karena ada larangan keras bagi setiap santri untuk main ke area galian C. Namun pada Kamis petang, saudara, terdengar teriakan minta tolong dari lokasi kejadian. Seorang ustadz berusaha menolong, namun korban telah meninggal dunia. Untuk memastikan penyebab meninggalnya ke-6 santri di Bukit Jati, Bangkalan, Jawa Timur, polisi pun menggelar olah tempat kejadian perkara. Dalam olah TKP diketahui bahwa saat itu para santri memang berada di kubangan air bekas galian C. Diduga awalnya 1 anak yang tenggelam dan kemudian berusaha diselamatkan oleh teman-temannya. Namun naas, ke-6 santri juga ikut tenggelam hingga meninggal dunia. Pihak keluarga pun menolak otopsi karena meyakini anak mereka memang tenggelam akibat mandi di kubangan air bekas galian C. Tenggelam di bekas galian pengurukan. Jumlahnya 6, adakan identifikasi dan membuat surat pernyataan untuk tidak berkenan diotopsi atau di luar, kemudian dibawa pulang oleh keluarga. Sebagian masih menunggu keluarganya di puskesmas. Dan itu 6-6-nya santri semua itu? Betul. Santri pondok di sekitaran lokasi. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Seorang pria mencuri motor milik seorang pendeta di salah satu gereja di Sukoharjo, Jawa Tengah. Gerak-gerik pelaku terekam CCTV. Kamera pemantau Gereja Kristen Jawa Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah merekam saat pelaku mengambil motor yang tengah terparkir. Pelaku sempat mengamati situasi sekitar sebelum akhirnya berjalan ke arah pintu gereja dan menuju lokasi parkir. Pencurian ini diketahui anak korban yang juga sempat mengejar pelaku, namun gagal. Polisi kini tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku, antara lain dengan mempelajari rekaman CCTV. Mari, Bu. Ya, boleh. Telah dilaporkan oleh korban di Polsek Kartasura dan telah diterima oleh juri kami di Ditreskrim, dan sekarang ini kami masih dalam proses penyelidikan pengumpulan paket agar pelaku bisa terungkap. Saudara, 2 perampok menggasak sebuah toko kelontong di Sidrap, Sulawesi Selatan dengan mengancam penjaga toko menggunakan senjata tajam. Penjaga toko yang ketakutan lari menyelamatkan diri. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi perampokan dilakukan 2 pria di sebuah toko kelontong di Kelurahan Wala, Maritanggai, Sidrap, Sulawesi Selatan. 2 pelaku yang menggunakan topeng tampak mengacukan senjata tajam kepada penjaga toko. Khawatir keselamatan jiwanya, penjaga toko berlari meninggalkan toko. Sementara kedua pelaku langsung menggondol uang tunai senilai 10 juta rupiah yang berada di toko. Udah membuskan parang, ya, cabut parang, ya, cabut parang, tiba-tiba menghancurkan parang. Iya, dia bilang apa? Tidak bicara, tidak bicara sama sekali. Langsung ambil uang. Tidak, langsung saya lari masuk. Uang saja. Uang, kira-kira berapa itu? Kurang lebih 10 juta. 10 juta. Aksi perampokan ini dilaporkan ke polisi. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan terkait perampokan ini. Dalami saksi-saksi yang berkaitan sudah kami ambil keterangannya, diproses oleh penyidik kami. Kami melakukan upaya penyelidikan, kami periksa keterangan saksi-saksi yang ada di TKP, kita akan telusuri sesuai dengan SOP yang berlaku. Berbekal rekaman kamera CCTV,
Polisi terus melakukan penyelidikan guna mengidentifikasi pelaku beserta senjata tajam yang digunakan untuk mengancam korban. Sudin Samsyudin, Kompas TV, Sidrap, Sulawesi Selatan. Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur menggelar Grebek TBC untuk menekan penyebaran tuberkulosis. Program ini menyasar berbagai lokasi termasuk karyawan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Untuk mencegah penyebaran penyakit TBC atau tuberkulosis, pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur menggandeng Dinas Kesehatan setempat untuk menggelar program Grebek TBC. Salah satu tempat yang ditinjau adalah SPPG di Kelurahan Banjarrejo, Kecamatan Taman. 54 karyawan jalani pengecekan kesehatan, mulai dari screening hingga tes mantuks, yaitu deteksi paparan TBC melalui penyuntikan cairan tuberkulin pada bagian lengan bawah. Hasil pemeriksaan ini akan keluar setelah 3 hari pemeriksaan. 14 dapur SPPG di Kota Madiun yang dijadwalkan akan mengikuti screening serupa. Total sekitar 750 karyawan akan di-screening secara serentak pada hari Sabtu akhir pekan ini. Semua yang melayani untuk masyarakat banyak, dia harus bebas dari itu. Dia harus terhindar dari itu. Jangan sampai kita tidak tahu masak, tidak pakai masker, wah, gebres-gebres, wah itu jadi banyak, tidak boleh. TBC ada di sini. Kalau ditemukan, kita obati sampai sembuh. Saudara, demi menghibur anak-anak sekolah, petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di pelosok Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur mengenakan kostum superhero dan badut saat mengantar makan bergizi gratis ke berbagai sekolah. Anak-anak menyambut dengan riang saat mengetahui makanan yang mereka tunggu di antar karakter idola mereka. Superhero Power Rangers biru dan Spider-Man tiba-tiba mendatangi Lembaga Pendidikan Islam Miftahul Ulum Sumbersari di Desa Palengaan, Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Mereka mengantarkan makanan bergizi gratis MBG dan disambut riang para siswa. Tidak hanya Power Rangers dan Spider-Man, seorang petugas lain juga hadir dengan kostum badut yang menambah meriah suasana. Momen ini pun tak dilewatkan anak-anak untuk berfoto bersama. Petugas SPPG sengaja berkostum superhero ini untuk memberikan semangat bagi anak-anak. Terima kasih Pak Prabowo, makanannya enak. Selain menghibur, petugas SPPG mengenakan kostum sebagai sarana edukatif untuk mengajarkan makna kesehatan agar anak-anak tumbuh kuat dan cerdas. Kita hasil sendiri, spontan gitu. Tujuannya untuk menghibur anak-anak, tidak ada tujuan yang lain, tidak untuk viral atau gimana. Namun kita tujuannya tetap untuk menghibur anak-anak yang ada di sekolah, seperti itu. Sudah mulai kapan ini pakai kostum Spider-Man sama Power Star badut ini? Baru beberapa hari, 3 hari yang lalu kayaknya. Untuk menghindari kebosanan, pengantaran MBG dengan kostum superhero akan dilakukan minimal sebulan sekali atau sesuai permintaan pihak sekolah. Jenisnya pun juga akan berbeda-beda, termasuk Batman dan lainnya. Nurhalis, Kompas TV, Pamekasan, Jawa Timur. Kita ke pantauan bahan pokok, saudara. Sejumlah bahan pangan di Pasar Kebayoran Lama mulai merangkak naik jelang Natal dan Tahun Baru. Di antaranya harga daging ayam, cabai, dan tomat. Pantauan tim liputan Jumat pagi di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Daging ayam dijual Rp50.000 per kilogram, naik Rp5.000 dibanding pekan lalu. Harga tomat juga naik dari yang semula Rp15.000 per kilogram, kini menjadi Rp18.000 per kilogram. Sementara cabai keriting dijual Rp70.000 per kilogram dan cabai rawit Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu faktor cuaca dan meningkatnya permintaan jelang Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, kenaikan harga sayur mayur di Bandung, Jawa Barat terjadi sejak 3 minggu terakhir. Sayur-sayuran seperti cabai-cabayan naik hingga Rp20.000 per kilogramnya. Harga brokoli, sawi, pakcoy, dan wortel juga naik. Kenaikan hampir seluruh harga pangan dikeluhkan warga.
Warga mengaku terbebani dengan kondisi ini lantaran kenaikan harga tak diimbangi dengan kondisi ekonomi masyarakat yang membaik. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Renata Panggal dan juru kamera Yohan Bagja di Pasar Kebayoran, Jakarta Selatan, serta ada Vida Alatas dan juru kamera Reza Pratama di Bandung, Jawa Barat. Kita akan ke Jakarta. Selamat siang Renata, kalau di Pasar Kebayoran, komoditas apa saja yang naik dan bagaimana stok yang masih tersedia? Ada sejumlah bahan pangan, Bella dan juga saudara, yang tercatat naik. Di antaranya yang pertama adalah ayam potong per kilogramnya ini yang di pekan lalu 45.000 per kilogram, ini naik di pekan ini 50.000 per kilogram. Sementara itu untuk tomat juga Bella dan juga saudara ini sudah mulai merangkak naik dari harga 15.000 per kilogram kini menjadi 18.000 per kilogram. Sementara itu untuk cabai memang sejak pertengahan tahun ini maksud kami ini sudah mengalami kenaikan dari yang semula untuk cabai keriting 50.000 per kilogram kini menjadi 70.000 per kilogram. Sementara untuk cabai rawit yang dulunya berada di harga 40.000 kilogram kini menjadi 50.000 per kilogram. Dari sejumlah pedagang yang kami tanya-tanya dan wawancara begitu, Bella dan juga saudara, memang ini faktor kenaikannya bisa terjadi karena cuaca dan juga permintaan masyarakat yang sudah mulai merangkak naik karena kita tahu periode ini sudah menjelang atau mulai memasuki periode jelang Natal dan Tahun Baru, sehingga sejumlah bahan pangan di Pasar Kebayoran Lama ini sudah mulai merangkak naik. Namun untuk beberapa bahan pangan lain ini tercatat masih stabil, Bella dan juga saudara. Untuk minyak goreng ini di harga 18.000 per liter. Meskipun begitu, untuk stoknya dikatakan oleh pedagang ini juga sudah mulai menurun sehingga diperlukan stok yang lebih banyak untuk minyak goreng. Kemudian Bella dan juga saudara, untuk harga telur ini masih cenderung stabil di rentang 29.000 hingga 30.000 rupiah per kilogramnya, dan juga beras di harga 13.000 rupiah hingga 14.000 rupiah per kilogramnya, bisa ditentukan atau dipilih sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh konsumen. Memang tadi kalau yang kami tanyakan juga untuk harga daging sapi ini tidak begitu tinggi, tidak begitu signifikan kenaikannya. Dari supplier sebenarnya mengalami kenaikan di harga Rp118.000 per kilogramnya. Namun para pedagang ini tidak berani untuk menaikkan harga cukup tinggi. Jadi harganya sekarang ini di harga Rp120.000 per kilogram karena menurut pedagang daya beli masyarakat ini belum membaik sehingga harga juga belum bisa dinaikkan begitu tinggi. Namun memang para pedagang ini sudah melihat adanya kemungkinan atau ancang-ancang untuk kenaikan harga jelang Natal dan Tahun Baru, Bella. Baik, dari Jakarta kita akan bergeser ke Bandung, Jawa Barat, di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, Vida. Kalau di Bandung, seperti apa pantauan harga bahan pokok di sana dan apa saja yang mengalami kenaikan? Sama seperti di Jakarta, Bella dan juga saudara, kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional, tepatnya di Pasar Kosambi, ini juga terjadi utamanya pada sayur-sayuran atau sayur mayur, di mana kenaikan yang paling tinggi ini terjadi di harga cabai-cabayan, seperti cabai merah begitu ya, dari harganya sebelumnya Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Cabai keriting ini juga naik di harga yang sama, Rp20.000 per kilogramnya, Bella dan juga saudara. Disusul dengan sayur-sayuran yang lain seperti brokoli yang naik Rp9.000 per kilogramnya, dari sebelumnya di harga Rp21.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Sawi hijau ini naik Rp4.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp10.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Pakcoy ini juga mengalami kenaikan Rp3.000 dari sebelumnya Rp12.000 jadi Rp15.000. Buncis juga di Rp4.000 dari sebelumnya Rp20.000 jadi Rp24.000. Dan kalau bawang merah, Bella dan juga saudara, saat ini harganya di Rp48.000 per kilogram dari sebelumnya Rp44.000. Kalau Anda perhatikan, Bella dan juga saudara, kebanyakan dari bahan-bahan ini adalah bumbu pokok seperti bawang merah, cabai merah begitu ya, dan juga bahan-bahan tambahan gitu ya seperti sayur mayur. Ini yang menjadi komoditas utama para ibu rumah tangga atau masyarakat. Tadi kami juga sempat berbincang kepada para pedagang begitu ya, bahwa ini memang dikeluhkan oleh para pembeli atau warga Kota Bandung. Dan kami juga berbincang dengan salah satu pembeli yang mengeluhkan kondisi ini akibat kenaikan harga yang sudah berlangsung kurang lebih
selama 3 minggu ke belakang, Bella dan juga saudara, warga ini harus memutar otak untuk memanage perbelanjaan mereka begitu ya, karena memang kalau dari jumlah uang yang dibelanjakan sama, tetapi mereka harus mengurangi perbelanjaan mereka. Harapannya tentunya harga-harga ini bisa kembali stabil, karena memang kalau berdasarkan prediksi kemungkinan besar ini masih akan terjadi hingga bulan puasa di Februari-Maret mendatang, Bella. Kalau kita pantau tadi harganya cukup banyak tinggi dan naiknya, dan tentu membebani tak hanya pembeli tapi juga pedagang. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juga Reza Pratama. Sebelumnya di Jakarta ada Renata Pangkal dan Yohan Bagja. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Usai jeda saudara, Gubernur DKI